Virus mutasi COVID-19 asal Inggris kini telah berada di Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 2 kasus mutasi COVID-19 asal Inggris di tanah air. Masyarakat perlu waspada karena virus COVID-19 varian B117 ini dikhawatirkan lebih cepat menular. Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubair Zurban, menyatakan virus ini dapat bermutasi dan menyebar lebih cepat. Vaksin yang digunakan di Indonesia diharapkan dapat menangkal virus COVID-19 varian B117. Jadi untuk diketahui B117 ini mula-mula ditemukan di Inggris, kemudian bahayanya adalah lebih mudah menyebar dari mutasi sebelumnya. Untuk diketahui virus corona ini memang seperti juga virus lain sering melakukan mutasi berganti baju, kemudian yang ditakutkan adalah menjadi lebih mudah menyebar, menjadi tidak mempan terhadap obat, menjadi tidak mempan, tidak bisa dilindungi dengan vaksin yang sudah ada. Mutasi COVID-19 dari Inggris dibenarkan juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Tim Satgas Penanganan COVID-19 masih memantau kasus ini. Baik, adanya temuan ini akan ditindaklanjuti dengan penelusuran segera dari kasus positif tersebut untuk mencegah meluasnya penyebaran. Untuk saat ini, petugas di pintu kedatangan serta berbagai unsur yang terlibat termasuk kementerian lembaga terkait bersama Satgas akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi di lapangan. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam konferensi pers sebelumnya, saat mensosialisasikan penetapan kebijakan pelaku perjalanan internasional, pemerintah akan selalu berusaha adaptif dengan situasi dan kondisi yang ada, termasuk perubahan kebijakan jika diperlukan. Mutasi COVID-19 varian B117 teridentifikasi di Inggris pada November 2020. Virus ini langsung menyebar ke sejumlah negara seperti Singapura, India, Malaysia, hingga Korea Selatan. Mutasi baru COVID-19 varian B117 disebutkan lebih menular karena varian virus corona ini mengalami replikasi lebih cepat di dalam tenggorokan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mutasi virus COVID-19 asal Inggris B117 telah masuk ke Indonesia. Pemerintah menemukan 2 kasus B117 pada Senin malam. Sebelumnya, mutasi COVID-19 varian B117 teridentifikasi di Inggris pada bulan November tahun 2020 lalu. Setelah teridentifikasi di Inggris, virus ini langsung menyebar ke sejumlah negara di Asia seperti Singapura, India, Malaysia, Korea Selatan, termasuk Indonesia. Sebelumnya juga ke beberapa negara yang juga telah mengumumkan temuan varian baru COVID-19 seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Spanyol. Varian baru COVID-19 strain B117 lebih cepat menular dibandingkan dengan varian COVID-19 sebelumnya. Varian baru COVID-19 B117 juga lebih sering bermutasi dan para ilmuwan di Inggris memperkirakan bahwa mutasi virus corona B117 ini 40% hingga 70% lebih menular berdasarkan analisis populasi yang terkena dampak di Inggris. Selain itu, sebuah survei yang dilakukan oleh Kantor Statistik Nasional Inggris atau ONS juga menemukan orang yang terinfeksi varian baru COVID-19 akan merasakan gejala seperti batuk, sakit tenggorokan, kelelahan, dan nyeri otot. Tidak hanya itu, saudara, varian baru COVID-19 juga mampu mengikat reseptor pada sel dengan lebih baik. Dan saudara, untuk mengetahui informasi lebih jelas mengenai varian baru COVID-19 ini, kita sudah terhubung dengan Guru Besar Paru Fakultas Kedokteran UI yang juga mantan Direktur Regional WHO Asia Pasifik, Profesor Chandra Yoga Aditama. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Prof, bisa Anda jelaskan seberapa bahaya varian baru COVID-19 ini? Yang pertama mesti diketahui dulu bahwa virus COVID ini seperti juga virus yang lain, dia akan bermutasi dari waktu ke waktu. Itu yang pertama. Yang kedua,
sebelum ada varian B117 ini, kita sudah mengenal ada yang B614G yang sudah ada di dunia sejak Februari 2020 dan sudah ada juga di Indonesia dan beberapa negara Asia pada pertengahan 2020. Dan memang pada bulan November, kemudian Inggris menemukan yang B117, kemudian bulan Desember melaporkannya ke WHO sebagai bagian dari International Health Regulation. Sebelum waktu setuju, saya sampaikan juga bahwa virus ini akan terus bermutasi. Jadi sudah Inggris ini ada lagi mutasi di Afrika Selatan, ada mutasi yang di Brazil, ada mutasi di California, dan beberapa hari lalu ada mutasi juga di New York. Jadi memang mutasi ini akan terjadi dari waktu ke waktu. Nah, balik ke pertanyaan tadi, seberapa berbahayanya. Biasanya kita melihat dari 4 faktor yang selalu diingat. Apa dampak mutasi terhadap diagnosis, apa dampak mutasi terhadap penularan, apa dampak mutasi terhadap berat ringannya penyakit, dan apa dampak mutasi terhadap obat dan vaksin. Oke, sekarang kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama terhadap diagnosis. Jadi kan tadi sudah disinggung sedikit bahwa ini yang berubah kan jarumnya atau rambutnya, spike-nya itu. Padahal untuk diagnosis kan spike-nya itu yang dideteksi. Tapi ternyata yang dideteksi itu bukan hanya satu spike, ada banyak spike, sehingga diagnosis dengan PCR dan rapid antigen masih tetap bisa berjalan. Itu tidak ada masalah sejauh ini. Yang kedua soal penularan. Tadi sudah disebutkan bahwa memang terbukti bahwa B117 ini jauh lebih mudah menular daripada virus sebelumnya. Ada yang bilang 30%, ada yang 50%, ada yang bilang 60%. Jadi kalau soal apakah lebih mudah menular atau tidak, jawabannya iya. Itu jelas. Yang ketiga, apakah lebih berat atau tidak? Ini masih ada dua pendapat. Memang ada laporan juga dari pemerintah Inggris, tadi disebut ONS soalnya, Office of National Statistics, yang menduga mungkin ini bisa menjadi lebih berat. Tapi dalam laporan pada tanggal 11 Februari itu dituliskan juga, tapi data ini belum konklusif, belum lengkap, belum pasti begitu. Ya. Jadi untuk yang ini bisa iya, bisa tidak. Yang keempat, yang banyak orang tanyakan adalah terhadap vaksin. Gitu. Sejauh ini, sampai saat ini, kalau B117 nampaknya belum punya dampak yang bermakna terhadap vaksin. Yang sudah ada dampak, sudah ada laporan tentang gangguan efikasi vaksin adalah yang mutasi yang terjadi di Afrika Selatan. Ada 2 vaksin yang sudah dicoba, dan 2 vaksin itu punya efektivitas sekitar 70-80% di Eropa, tapi dicoba di Afrika Selatan, efikasinya sekitar 50%, walaupun jumlah sampelnya kebetulan masih sedikit, sehingga kesimpulannya secara ilmiah belum terlalu bisa diambil, tapi memang ada perbedaan angka. Jadi itu kira-kira 4 hal yang kita perlu tahu tentang dampak mutasi, apakah yang B117 atau mutasi-mutasi yang lainnya. Prof, penularannya terjadi begitu cepat atau lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya. Tetapi sudah ada 2 kasus yang sudah ditemukan di Indonesia, yakni di Kerawang. Lantas bagaimana cara mencegahnya agar tidak meluas? Oke, jadi kenapa Inggris bisa ketemu? Antara lain karena memang ada di sana, tapi antara lain karena dia memeriksa banyak sekali sampel. Ya, pada waktu itu dia memeriksa, saya kira hampir 100.000 sampel yang dia periksa, dan ketemulah kasus yang B117. Sekarang ini saya baca beberapa hari yang lalu, Inggris sudah memeriksa lebih dari 200.000 sampel. Gitu. Nah, sementara kalau kita baca di media laporannya, 2 kasus yang ditemukan ini ditemukan berdasarkan pemeriksaan 462 sampel. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah meningkatkan jumlah pemeriksaan sampel untuk mendapatkan ini namanya whole genome sequencing. Jadi bukan hanya periksa PCR positif atau negatif, kemudian dianalisa lebih dalam virusnya untuk tahu ada perubahan atau tidak. Itu namanya whole genome sequencing. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah meningkatkan whole genome sequencing secara lebih besar begitu, supaya kita bisa dapat data yang lebih lengkap. Terutama apakah memang apakah ada B117 yang lain. Yang kedua, jangan-jangan apakah ada mutasi yang lain atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan yang tadi Pak Gubernur Jawa Barat sampaikan, memang karena kita punya 2 kasus di depan mata, si 2 kasus ini mesti dicek benar sudah kemana saja. Jadi kalau tracing itu dicari betul dia sudah kemana saja, kemudian yang kontak dengan dia tentu harus diperiksa, bukan hanya PCR, tapi juga diperiksa whole genome sequencing. Nah, tentu akan lebih baik lagi kalau pemeriksaan ini seperti saya sampaikan diperluas untuk orang yang kemungkinan kontak, datang dari luar negeri, dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan sekarang untuk kita mengidentifikasi seberapa besar masalah itu, apakah memang hanya 2 ini, atau lebih banyak, atau juga ada yang lain di luar B117. Terkait dengan pola penularan, apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat, Prof? Seperti tadi disampaikan, memang saat ini semacam alarm gitu, untuk mengingatkan kita bahwa kita punya 3M plus M lainnya harus makin digiatkan. Kita tahu
semua sudah tahu 3M itu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ada yang menambah 5, kalau menurut saya bisa tambah banyak. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mencegah kerumunan, melakukan olahraga dengan teratur, makan makanan yang bergizi. Banyak hal. Semua upaya untuk 2 hal. 1, mencegah kontak dengan kemungkinan orang tertular, dan meningkatkan daya tahan tubuh itu harus dimaksimalkan. Dengan adanya varian baru ini, maka kita betul-betul harus menjalankan 3M ini betul-betul dengan sangat maksimal. 3M dan M lainnya lebih cepat lagi. Oke, Prof, satu pertanyaan terakhir, Prof. Saat ini penanganan Corona Indonesia sudah masuk dalam fase vaksinasi. Bisa sedikit Anda jelaskan bagaimana efektivitas vaksin Corona yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan ancaman varian baru ini? Seperti saya sampaikan tadi, kebetulan saya sekarang ini juga ikut di Badan Internasional yang mengurus vaksinasi ini. Jadi saat ini WHO atau yang namanya COVAX itu yang mengurus pemberian vaksin untuk negara-negara masih menggunakan vaksin yang ada saat ini. Walaupun sudah disebutkan kalau nanti mutasi ini berkepanjangan, maka bukan tidak mungkin vaksin akan dimodifikasi. Dan modifikasi itu dapat dilakukan. Tapi nanti kalau berkepanjangan. Sekarang kita masih gunakan vaksin yang ada. Jadi saya sangat menganjurkan pemirsa untuk divaksin kalau memang gilirannya sudah divaksin. Saya kebetulan karena lansia 66 tahun saya sudah divaksin beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau ada giliran untuk divaksin, lakukan vaksin sekarang dengan vaksin yang ada pada saat ini di kita. Vaksin yang ada sekarang ini masih dapat melindungi kita terhadap penyakit COVID-19 yang ada saat ini. Terima kasih Profesor Chandra Yoga Aditama, Guru Besar Paru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atas waktunya untuk Kompas TV.